Oke, selamat datang semuanya. Di pembahasan kali ini, kita bakal ubah sebuah panduan teknis yang kelihatannya ribet jadi proyek seru yang bisa langsung Anda coba di rumah. Siap? Nah, ini dia nih bintang utama kita, sensor DHT11. Kelihatannya sih kecil ya, simple. Tapi jangan salah, di dalam komponen kecil ini ada teknologi keren yang bikin dia bisa merasakan suhu dan kelembapan di sekitar kita. Penasaran gimana caranya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, pondasinya. Sebelum kita mau prekode, hardware-nya harus bener dulu. Jadi, di bagian pertama ini, kita kenalan dulu sama si sensor DHT11-nya. Jadi DHT11 itu apa sih? Simpelnya ini adalah sensor digital buat ngukur suhu sama kelembapan. Dan harganya murah meriah. Nah ini cocok banget buat pemula. Bukan cuma karena murah, tapi karena gampang banget pakainya. Nggak perlu komponen aneh-aneh, tinggal colok beberapa kabel, beres deh. Nah, lihat deh, ini nih salah satu hal paling keren di dunia elektronik sekarang. Kita bisa jembatanin dunia virtual sama dunia nyata. Di kiri itu Walkway, simulatornya. Jadi kita bisa ngerancang dan ngetes rangkaian kita di situ. Anggap aja ini tempat latihan. Jadi kalau ada yang salah, nggak ada komponen yang kebakar. Aman. Terus, yang di kanan itu wujud aslinya. Sama persis kan sama yang kita rencanakan? Dan bagian paling enaknya, nyambungin kabelnya itu gampang banget. Cuma butuh 3 koneksi. Kabel hitam ini ke ground, yang merah ke power 3.3 volt, nah yang biru ini kabel datanya. Kita sambungin ke pin digital di ESP32, di sini kita pakai pin D14. Udah, gitu doang. Gampang kan? Oke, hardware beres. Ibaratnya badan dari proyek kita udah jadi. Sekarang waktunya kita kasih otak dan bahasa biar dia bisa kerja. Yuk, kita siapin kodenya. Biar ESP32 kita bisa ngobrol sama sensor DHT11, kita nggak usah bikin bahasanya dari nol. Untungnya ada yang namanya library. Gampangnya, ini tuh kumpulan kode jadi yang ngerjain semua hal ribet di belakang layar. Anggap aja kayak kamus atau Google Translate-nya lah antara si microcontroller sama sensor. Cara installnya gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, buka Library Manager dari menu Sketch. Ini kayak App Store-nya lah. Kedua, di kolom search, ketik aja DHT Sensor Library. Ketiga, dan ini penting, cari library yang dari Adafruit, terus klik install. Nah, tampilannya kayak gini nih. Nah, ini dia. Nanti kan banyak pilihan tuh. Pastiin Anda pilih yang DHT Sensor Library buatan Adafruit. Kenapa harus Adafruit? Soalnya mereka itu udah jagoannya di dunia elektronik DIY. Library mereka itu terjamin, selalu diupdate, dan bisa diandalin. Pokoknya ini pilihan paling aman deh. Oke, sekarang perhatiin baik-baik ya. Ini bagian yang sering bikin pemula salah. Nanti bakal muncul pop-up kayak gini. Artinya, si library DHT ini butuh teman-temannya buat kerja. Namanya dependency. Nggak usah pusing, langsung aja klik install all. Biar semua yang dibutuhin keinstall otomatis. Library udah keinstall. Sekarang, bagian paling serunya. Kita bakal hidupin proyek kita dan lihat hasilnya. Oke, sekarang kita kasih perintahnya. Tinggal copy paste aja kode program ini ke Arduino IDE. Intinya kode ini tuh nyuruh si ESP32, woi, bangun tiap beberapa detik, baca data dari sensor, terus kirim hasilnya ke komputer ya, gitu. Sebelum diupload, cek dulu 3 hal penting ini. Pertama, DHT pin. Angka 14 ini harus sama kayak pin yang tadi kita pakai. Kalau beda, ya dia nyarinya di tempat yang salah. Kedua, DHT tipe. Pastiin ini DHT11. Terakhir, serial.begin 9600. Angka ini tuh kayak kecepatan ngobrol antara ESP32 sama komputer. Harus sama biar nggak salah sambung. Sekarang, kita klik tombol centang ini, Verify. Ini tuh kayak ngecek grammar sama spelling di tulisan kita. Komputer bakal mastiin nggak ada typo atau error di kode sebelum dikirim ke ESP32. Nah, ini langkah krusial banget. Jangan sampai kelewat. Sebelum upload, kita harus kasih tahu komputer alamat ESP32-nya. Caranya, ke Tools, terus Port, terus pilih Portcom yang benar. Anggap aja kayak milih alamat yang pas waktu kirim paket. Kalau salah, ya kodenya nggak bakal nyampe. Dan ini dia momennya. Klik tombol panah buat upload. Lihat deh progress bar di bawah itu. Nah, di saat inilah kode kita lagi ditanam ke otaknya ESP32. Kita lagi kasih dia nyawa. Nah, ini tips dewa buat pengguna ESP3D2. Kalau pas upload,
tiba-tiba stuck di tulisan connecting, terus diam aja, jangan panik. Cukup tekan dan tahan tombol boot yang ada di board ESP32-nya. Ini bakal maksa dia masuk ke mode upload. Trik simple ini bisa nyelamatin Anda dari pusing 7 keliling, percaya deh. Dan berhasil! Ini dia. Coba sekarang buka serial monitor. Itu loh icon kaca pembesar di pojok kanan atas. Dan tada! Data suhu sama kelembabannya langsung muncul. Streaming live dari sensor. Keren banget kan? Ini bukti nyata kalau rangkaian sama kode kita udah jalan sempurna. Iya, namanya juga ngoprek. Kadang percobaan pertama nggak langsung mulus. Tapi tenang aja. Kalau ada masalah, kita bahas nih beberapa problem umum dan cara benerinnya. Oke, ini 3 masalah paling sering. Pertama, kalau yang muncul tulisan aneh, karakter ngacau gitu, gampang. Baud rate di serial monitornya belum pas. Samain jadi 9600. Kedua, kalau datanya nggak muncul sama sekali. Cek kabel USB-nya mungkin kendor. Ketiga, kalau muncul tulisan NaN alias not a number, ini 99% masalah kabel antara sensor sama ESP32-nya longgar. Cek lagi sambungannya. Jadi sekarang, Anda udah punya kekuatan super baru nih, bikin proyek yang bisa merasakan lingkungan sekitarnya. Ini udah lebih dari sekedar mainin lampu kedap-kedip loh. Anda bisa bikin stasiun cuaca mini, penyiram tanaman otomatis, atau mungkin alarm kalau suhu kamar terlalu panas. Kemungkinannya nggak terbatas. Jadi pertanyaannya sekarang, proyek keren apa yang bakal Anda bikin selanjutnya?